Mungkinkah, Lu Yun berpikir, dan sebuah tebakan berani muncul. Menurut pemahamannya tentang senjata suci tertinggi, situasi ini hanya akan terjadi ketika roh asal lahir dengan kesadaran. Jika demikian halnya, pedang Tianxing akan memiliki kemampuan untuk berevolusi secara mandiri, yang tidak diragukan lagi akan sangat membantunya. Lu Yun menunggu dengan sabar hingga kesadaran roh asal pedang Tianxing menjadi jelas sepenuhnya, lalu dia dengan hati-hati memasukkan kesadarannya sendiri ke dalamnya. Saat berikutnya, sesosok samar muncul di dalam pedang Tianxing, kadang berubah menjadi kapak, kadang berubah menjadi pedang, terus berubah. Apakah kau, roh pedang dari pedang Tianxing? Tanya Lu Yun ragu-ragu. Sosok itu tampak tertegun sejenak, lalu berkata dengan ragu, siapa aku? Apakah aku kapak, atau pedang? Suaranya kekanak-kanakan dan bingung, seperti anak kecil yang baru bangun tidur dan penuh keraguan tentang identitasnya sendiri. Melihat ini, Lu Yun langsung menyadari masalahnya. Kau adalah kapak sekaligus pedang, Lu Yun membimbing. Kau awalnya adalah roh asal kapak ilahi kekacauan, lalu menyatu dengan pedang langit patah untuk membentuk pedang Tianxing saat ini. Kapak kekacauan ilahi, pedang pemecah langit. Roh pedang itu bergumam sendiri, tubuhnya terus berganti-ganti antara kapak kekacauan dan pedang pemecah langit, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam semacam kondisi gangguan mental. Lu Yun segera mengambil keputusan dan memerintahkan dengan tekad yang kuat, gabung. Gabungkan dua negara menjadi satu. Dengan campur tangan Lu Yun, roh pedang tampaknya telah menemukan tulang punggungnya, dan kesadarannya yang awalnya kacau berangsur-angsur menjadi stabil. Akhirnya, ia berubah menjadi wujud yang benar-benar baru, pedang dan kapak menjadi satu. Bentuk keseluruhannya masih pedang, tetapi gagangnya telah berubah menjadi kapak, yang 90% mirip dengan kapak ilahi kekacauan sebelumnya. Transformasi roh pedang tidak memengaruhi pedang Tianxing itu sendiri, tetapi malah membuatnya lebih stabil dan tidak lagi segila sebelumnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lu Yun bertanya dengan khawatir. Jauh lebih baik, suara roh pedang itu juga semakin jelas, rasanya, aku baru saja bangun. Aku tidak bisa mengingat banyak hal. Senang rasanya kita bisa berkomunikasi dengan normal. Lu Yun menghela napas lega, ceritakan tentang situasimu. Apa yang kau ingat? Aku ingat aku pernah menjadi kapak. Sisanya, sangat samar. Aku perlu pulih perlahan sebelum bisa mengingatnya. Suara roh pedang itu sedikit ragu. Hati Lu Yun tergerak. Ia tahu bahwa ingatan roh pedang itu kemungkinan besar berkaitan dengan rahasia kapak kekacauan. Sayangnya, ia tidak dapat mengingat apapun sekarang, jadi ia hanya bisa menyerah untuk sementara waktu. Lalu bagaimana aku bisa membantumu memulihkan ingatanmu? Lu Yun bertanya lagi. Lebih baik melahap roh asal lainnya. Roh pedang itu menjawab, kalau tidak, maka sejumlah besar asal senjata kaisar abadi akan dibutuhkan. Lagi pula, semakin kuat kualitas tubuh pedang, semakin besar pula bantuannya bagiku. Roh asal itu sulit didapat, aku khawatir sulit mendapatkannya. Lu Yun mengerutkan kening, aku akan mencari cara untuk mendapatkan asal senjata kaisar abadi. Soal penguatan pedang surgawi, apa saranmu? Sebelumnya, Lu Yun selalu memikirkan cara meningkatkan kekuatan pedang Tianxing. Sekarang setelah kesadaran roh pedang itu pulih, seharusnya ia tahu lebih banyak tentang hal ini daripada dirinya. Jika kau ingin naik ke senjata suci tertinggi tingkat menengah, kau membutuhkan sepotong pasir hisap seluruh dunia, 10 kristal api transformasi 9, dan 1 potong. Suara roh pedang Tianxing terdengar terputus-putus, dan Lu Yun mencatat dengan saksama di sampingnya. Bagaimana, apa kau yakin bisa mendapatkan bahan-bahan ini? Ada nada penuh harap dalam suara roh pedang itu. Aku punya sebagian, dan sisanya, aku bisa membeli apa yang bisa kubeli, dan menukar apa yang tidak bisa kubeli dengan buah dao suci. Seharusnya tidak masalah besar. Lu Yun membuat perkiraan kasar dan memiliki gambaran kasar di benaknya, aku mungkin bisa mendapatkan 60%-nya. Sebagian besar material ini berasal dari klan Hongshawa yang sebelumnya telah hancur. Klan itu adalah klan kuno dengan sejarah panjang dan fondasi yang sangat dalam. Meskipun Kaisar Mianbei telah mengambil sebagian besar kekayaannya, sisanya cukup bagi Lu Yun untuk meraup keuntungan besar. Tentu saja, ia juga membayar harga yang mahal untuk ini, dan klon telekinetiknya hampir hancur total. Awalnya aku berpikir untuk menggunakan harta karun ini untuk memperkaya dunia harta karun dunia Taichang, tapi sekarang sepertinya aku harus menggunakannya terlebih dahulu, gumam Lu Yun dalam hati. Kau anak orang kaya, kata roh pedang dengan masam, tidak seperti aku punya kekuatan besar, tapi bahkan tak bisa menemukan harta karun untuk memulihkan ingatanku. Lu Yun tersenyum dan tidak menjawab. Kultivasi tubuh pedang abadi dan tubuh pikiran abadinya telah mencapai titik jenuh dan sulit untuk menembusnya dalam waktu singkat. Sebaliknya, selama bahannya mencukupi, pedang surgawi dapat terus mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang klon dan tubuh asliku telah menyatu, kekuatan tempurku setidaknya meningkat 2 kali lipat, dan kumpulan aturan yang telah kupadatkan juga jauh lebih kuat daripada saat aku berada di alam Taixuan. Lu Yun berpikir dalam hati, tapi, jika aku ingin melawan tingkat keempat kesengsaraan senjata suci, aku khawatir itu masih belum cukup. Kekuatan tingkat keempat kesengsaraan senjata suci setara dengan serangan penuh dari Kaisar Dewa Abadi dari alam keempat. Dengan aturan yang dimilikinya saat ini, ia hampir tidak dapat menahannya. Sepertinya aku harus menemukan cara agar pedang langit mengumpulkan kekuatan secepat mungkin, dan di saat yang sama, aku harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanku. Lu Yun mengerutkan kening, atau, gunakan cara lain. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, dan dia teringat pada 3 mayat penjaga di dunia pedang yang bersatu.
Jika mereka bisa dimurnikan menjadi boneka, dengan mengandalkan tubuh aturan Kaisar Dewa Abadi Alam Keempat, mereka seharusnya mampu menahan kekuatan kesengsaraan senjata suci. Lu Yun berpikir dalam hati, namun, prasyaratnya adalah mereka bisa dimurnikan menjadi boneka yang sesuai. Memikirkan hal ini, dia segera membenamkan kesadarannya ke dalam dunia ilmu pedang yang terpadu. Ketiga mayat raksasa itu terbaring diam di sana, bagaikan raksasa yang sedang tidur, memancarkan tekanan yang menakutkan. Lu Yun tak berani lengah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan mereka dengan kuat, lalu ia merasa lega. Jika kau ingin memurnikan boneka setingkat ini, aku khawatir hanya Master Tao Qizun yang bisa melakukannya, gumam Lu Yun dalam hati. Master Tao Qizun adalah seorang pemurni senjata yang ia temui di alam Taixuan. Ia memiliki kecintaan yang hampir obsesif terhadap pemurnian senjata. Sejak datang ke wilayah Kekaisaran Langhuan, Master Tao Qizun telah mendalami pemurnian senjata, dan semangat serta energinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tuan Qizun, keluar dan bekerja, teriak Lu Yun dengan keras. Hahaha, aku tahu kalau guru datang menemuiku, itu akan jadi kabar buruk. Sosok guru Tao Qizun muncul di hadapan Lu Yun dengan seringai di wajahnya. Katakan padaku, harta apa kali ini? Harta karun itu memang ada, tapi aku khawatir kau tak mampu mengendalikannya. Lu Yun tersenyum misterius dan membawa Master Tao Qizun ke dunia pedang bersatu. Meskipun ketiga mayat itu telah disegel oleh Lu Yun dan tidak lagi memiliki tekanan mengerikan seperti sebelumnya, ketika Master Tao Qizun melihat ketiga monster besar ini, dia tetap tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Mungkinkah ini? Suara Master Tao Qizun sedikit gemetar. Ya, itu adalah tubuh Kaisar Dao Abadi. Lu Yun mengangguk. Dao Master Qizun menarik napas, dari mana Master mendapatkannya? Ceritanya panjang, tapi mereka bukanlah Kaisar Dao Abadi yang sesungguhnya, melainkan sejenis makhluk yang mirip boneka, hanya saja mereka lebih cerdas. Lu Yun menjelaskan, meskipun tubuh fisik mereka telah hancur, tubuh aturan mereka tetap terjaga. Maksudmu adalah, Master Tao Qizun sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Benar sekali, aku ingin kau mengolah mereka menjadi boneka, kata Lu Yun dengan suara berat. Boneka tingkat Kaisar Dewa Abadi tingkat keempat. Suara Master Tao Qizun berubah, seolah-olah seseorang sedang mencekik lehernya, tajam dan menusuk. Dia tiba-tiba melompat dan meraih bahu Lu Yun, ekspresinya sangat gembira, Tuan. Tuan benar-benar sangat beruntung, dia benar-benar bisa mendapatkan harta karun setingkat ini. Hahaha, nyawaku berharga. Kaisar Dewa Abadi dari alam keempat, mendesis. Master Tao Qizun menggosok-gosok tangannya, dengan nada tak percaya dalam nadanya, Master, Anda sungguh murah hati. Benda ini, meskipun ditempatkan di alam semesta Hongmeng, tetaplah harta karun tertinggi. Tapi, dia terdiam sejenak, tampak malu, kau juga tahu bahwa meskipun aku terobsesi dengan pemurnian senjata, kemampuan kecilku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kaisar Dewa Abadi dari alam keempat. Jangankan pemurnian, aku bahkan tidak bisa menembus pertahanan mereka. Lu Yun tersenyum, Tuan Dao, jangan meremehkan dirimu sendiri. Mereka bukanlah Kaisar Dewa Abadi yang sebenarnya, melainkan jenis eksistensi khusus yang memiliki kekuatan tempur Kaisar Dewa Abadi tingkat keempat. Mereka mirip dengan boneka, tetapi mereka lebih cerdas. Boneka, mata Dao Master Qizun hampir melotot. Boneka dengan kekuatan tempur Kaisar Dewa Abadi tingkat 4. Bagaimana mungkin? Ia merasa kesadarannya kembali segar. Benda ini lebih mengejutkan daripada mayat Kaisar Dewa Abadi yang sebenarnya. Lalu tubuh aturan mereka. Tubuh fisik mereka telah hancur, hanya menyisakan tubuh aturan. Lu Yun menjelaskan, jadi, aku ingin kau menyempurnakan tubuh aturan ini menjadi boneka untuk kugunakan. Master Dao Qizun menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan kegembiraannya. Master, jika Anda dapat membantu saya menekan tekanan pada tubuh aturan, saya memiliki peluang 60% untuk menyempurnakan mereka menjadi boneka yang dapat dikendalikan. 60%. Lu Yun mengangkat alisnya. Keyakinannya memang tidak tinggi, tapi cukup. Bahan apa saja yang kau butuhkan? Master Dao Qizun segera menyebutkan daftar panjang nama-nama material, yang membuat kulit kepala Lu Yun mati rasa. Setiap material ini tak ternilai harganya, dan jika dilepaskan ke dunia luar, akan menyebabkan badai berdarah. Untungnya, ia telah menjarah banyak harta karun dari klan Hongshawa di sebelumnya, jadi ia berhasil mengumpulkannya. Mulailah menyempurnakannya dalam sebulan. Lu Yun menetapkan waktunya, selama waktu ini, aku akan membantumu menekan tubuh aturan. Oke, Master Dao Qizun menggosok-gosokkan tangannya dengan penuh semangat, penuh energi. Meskipun tekanannya sangat besar, tantangan ini membuat darahnya mendidih. Ia tahu Lu Yun sedang tertekan, jadi ia tidak berani mengendur. Setelah kepergian Master Tao Qizun, Lu Yun memisahkan diri ke dalam beberapa tubuh dan memasuki diagram cahaya aliran waktu dengan giok ilahi Taixuan. Ia harus memanfaatkan waktu untuk mengolah kekuatan aturan kehidupan. Berkat kultivasi tubuh pedang abadi, kekuatan aturan kehidupannya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Untuk mencapainya secara ekstrim, ia perlu berusaha lebih keras, tetapi hasilnya juga akan lebih besar. Ia percaya bahwa meskipun ia tidak mencapai keabadian melalui Dao Pedang Terpadu Agung, hanya dengan membiarkan tubuh daunnya menembus kekuatan aturan kehidupan akan sangat meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, dibandingkan dengan Yuan Mofei, Taixu, dan lainnya, ia kurang memiliki akumulasi waktu, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menerobos. Namun, Lu Yun tidak terburu-buru untuk menerobos.
Baginya, teguh dan stabil adalah jalan yang mulia. Meskipun demikian, terobosan ini sangat penting baginya. Akhir-akhir ini, banyak hal terjadi silih berganti, membuat Lu Yun sangat sibuk. Master Tao Qizun membutuhkan bantuannya untuk menekan tubuh aturan dalam menyempurnakan boneka, promosi pedang Tianxing sudah dekat, dan terobosan kekuatan aturan kehidupan juga mendesak. Keuntungan dari Istana Zhengshuan berkaitan dengan sumber daya kultivasinya di masa depan. Untungnya, Lu Yun bisa menggunakan tubuh daunnya untuk menangani hal-hal ini, kalau tidak, ia akan terlalu sibuk untuk melakukan apapun. Namun, hal-hal ini membutuhkan banyak sumber daya, dan kekayaan yang ia peroleh dari klan Hongxiawadi semakin menipis, yang membuat Lu Yun sedikit khawatir apakah sumber daya yang ia kumpulkan cukup untuk mendukungnya terus berlatih. Mungkin butuh waktu lama bagi adikku untuk menyebarkan berita ini dan menarik para dewa. Lu Yun berpikir dalam hati, jika kita ingin cepat mendapatkan sumber daya, sepertinya kita harus mengandalkan penjarahan. Ia teringat Kaisar Suelian dan Kaisar Mianbei, dan kilatan dingin melintas di matanya. Ia sudah lama ingin menyelesaikan masalah dengan kedua orang ini. Sekaranglah saat yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini dan menyingkirkan mereka. Terutama kapal ilahi di tangan Kaisar Pemurni Darah, Lu Yun selalu memikirkannya. Harta karun ini tidak hanya memiliki kemampuan yang kuat untuk menyelamatkan nyawa, tetapi yang lebih penting, memiliki efek penyembunyian. Ketika ia mengembangkan jalur pedang penyatuan agung dan menuju alam semesta Hongmeng dan alam semesta gelap, harta karun yang dapat menyembunyikan keberadaannya akan menjadi sangat penting. Mata Lu Yun sedikit menyipit. Sudah waktunya untuk menyingkirkan Kaisar Suelian dan Kaisar Mianbei, dua batu sandungan ini. Kaisar Pemurni Darah adalah orang yang kejam dan tak kenal ampun yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Namun, ia suka berpura-pura benar, yang sungguh menjijikkan. Lagi pula, Kaisar Pemurnian Darah hanya sombong karena ia memiliki pendukung yang kuat. Ia tidak bisa mewakili seluruh kekaisaran Pemurnian Darah. Membunuhnya lalu menyingkirkan para kaisar Dao abadi di bawah komandonya tidak hanya akan membuatmu melampiaskan amarahmu, tetapi juga memberimu kesempatan untuk meraup untung besar. Kenapa tidak? Adapun Kaisar Agung Mianbei, ia memiliki banyak dendam lama dan baru, terlalu banyak untuk disebutkan. Ia telah merancang untuk menjebak orang-orang Taichang, dan jika ia tidak tiba tepat waktu, konsekuensinya akan sangat buruk. Setelah runtuhnya klan Hongxiawa, Kaisar Agung Mianbei pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan, mengingat sifatnya yang pendendam. Daripada menunggu dia datang dan membunuh kita, lebih baik kita mengambil inisiatif dan membabat habis akarnya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Alasan dia tidak bertindak sebelumnya adalah karena Kaisar Mianbei tua itu bersembunyi di wilayah Kaisar Pemurnian Darah. Jika dia bertindak gegabah, dia pasti akan menghadapi tekanan dari Kaisar Pemurnian Darah dan seluruh wilayah Kaisar Pemurnian Darah. Terlebih lagi, kekuatan 9 wilayah itu tak terduga. Kabarnya, bahkan ada master tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 yang bertanggung jawab. Dia harus waspada. Sudah waktunya bertemu Permaisuri Lang Huan. Lu Yun berdiri, sosoknya melintas, lalu menghilang di tempat. Hei, bukankah ini rekan Taois kita yang sibuk, Lu Yun? Kenapa kau mau keluar dari pertapaanmu? Suara malas Permaisuri Lang Huan terdengar dari dalam istana, dengan nada mengejek. Lu Yun melangkah masuk ke istana dan melihat Permaisuri Lang Huan bersandar di sofa empuk. Ia mengenakan gaun panjang polos, dengan rambut hitam panjangnya tergerai santai. Wajah cantiknya sedikit lelah, tetapi juga menambahkan sedikit kemalasan dan pesona, yang membuat hati orang-orang bergetar. Apa kau tidak merindukan adikmu? Lu Yun melangkah maju sambil tersenyum dan dengan santai memasang penghalang kedap suara. Permaisuri Lang Huan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan nada kesal, jangan coba-coba bersikap kasar. Kau tidak datang ke kuilku tanpa alasan. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Kakak, kau memang sangat teliti. Lu Yun langsung ke intinya tanpa membuang kata, aku datang ke sini kali ini untuk meminta bantuanmu. Oh, bantuan macam apa yang kau butuhkan? Kenapa kau sampai repot-repot, Lu, orang sibuk kita, untuk melakukannya sendiri? Permaisuri Lang Huan menatapnya dengan penuh minat. Lu Yun menceritakan semua rencananya untuk menyelesaikan masalah dengan Kaisar Suelian dan Kaisar Mianbei, serta kekhawatiran dan rencananya. Akhirnya, ia berkata, jadi, aku ingin meminta adikku, Senior Huanggu, dan wakil pemimpin aliansi Jingguang untuk maju dan berbicara dengan orang-orang di belakang Kaisar Suelian. Aku tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang besar itu. Targetku hanyalah Kaisar Pemurni Darah, Kaisar Mianbei, dan yang lainnya. Saya bersedia memberikan buah dao suci sebagai hadiah, asalkan mereka berjanji tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana kalau 1000 buah dao suci untuk setiap orang? 1000, Permaisuri Lang Huan duduk tegak dengan mata indahnya terbuka lebar, menatap Lu Yun dengan tak percaya, apa kau gila? Kau begitu murah hati, apa kau pikir kau punya terlalu banyak harta dan ingin menarik perhatian orang lain? Lu Yun terkejut dengan kemarahannya yang tiba-tiba dan tersenyum canggung, kakak, tenanglah. Aku hanya berusaha untuk tetap aman. Lagi pula, keselamatan. Permaisuri Lang Huan memotongnya tanpa ragu, kau terlalu murah hati dalam tindakanmu sebelumnya dan merusak orang-orang itu. Jika kau ingin mereka tidak bertindak, 500 buah dao suci sudah cukup. Sebaiknya kau berikan sisanya kepada Huanggu atau Jingguang, dan kau bisa mendapatkan lebih banyak bantuan. Mendengar ini, Lu Yun tiba-tiba menyadari sesuatu, berpikir bahwa ia masih terlalu muda dan belum mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang.
Ia menatap Permaisuri Langhuan dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Kakak, kau sungguh perhatian. Aku akan merepotkanmu untuk membantuku mengaturnya." "Baiklah, aku akan mengurus masalah ini." Permaisuri Langhuan melambaikan tangannya, "Tunggu saja kabar baiknya." Setengah bulan kemudian, Permaisuri Langhuan membawa berita. Di belakang Kaisar Pemurni Darah, ada 3 Kaisar Dewa Abadi Alam keempat dan 1 Kaisar Suci Abadi Alam kelima. Namun, hanya 1 Kaisar Dewa Abadi Alam keempat yang memiliki beberapa kepentingan dengan Kaisar Pemurni Darah, sementara 3 lainnya adalah monster tua yang menyendiri dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Permaisuri Langhuan berkata, "Aku telah bekerja sama dengan Huang Gu dan Jing Guang untuk membujuk mereka. Akhirnya, aku membayar 3.000 buah dao suci sebagai imbalan atas ketidakpedulian mereka terhadap masalah ini." 3.000 keping. Lu Yun sedikit mengernyit. Harga ini lebih tinggi dari yang ia duga. "Kenapa, kau pikir itu terlalu berlebihan?" Permaisuri Langhuan menatapnya dengan senyum tipis. "Kau seharusnya lebih tahu nilai buah dao suci daripada aku. Itu harta yang tak ternilai harganya. Kalau bukan karena adikku, dan kalau bukan karena mediasi Huang Gu dan Jing Guang, apa kau pikir kau bisa membujuk orang-orang tua itu?" Lu Yun memikirkannya dan merasa perkataan Permaisuri Langhuan masuk akal. Meskipun 3.000 buah dao suci itu berharga, itu sepadan untuk ditukar dengan janji para monster tua itu. "Terima kasih banyak, saudari," kata Lu Yun tulus. "Baiklah, jangan sungkan padaku, nak." Permaisuri Langhuan melambaikan tangannya, "Singkirkan Kaisar Suelian dan Kaisar Mianbei sesegera mungkin. Aku menunggumu kembali dan menceritakan pengalamanmu di alam Taixuan." Tentu, Lu Yun menjawab sambil tersenyum. Setelah menerima balasan dari Permaisuri Langhuan, Lu Yun tidak menunda lagi. Ia menerobos kehampaan dan bergegas menuju Kekaisaran Pemurnian Darah. Sebelum meninggalkan wilayah Kekaisaran Langhuan, Lu Yun sengaja menyebarkan berita bahwa ia akan menyerang wilayah Kekaisaran Suelian secara langsung untuk menyelesaikan masalah dengan Kaisar Suelian dan Kaisar Mianbei. Berita ini segera sampai ke telinga Kaisar Suelian melalui mata-mata yang ditempatkan oleh Kaisar Suelian di wilayah Kekaisaran Langhuan. Kaisar Suelian telah memperhatikan dengan saksama pergerakan Lu Yun. Ia mengetahui segalanya, mulai dari apa yang terjadi di alam Taixuan hingga kembalinya Lu Yun ke wilayah Kekaisaran Langhuan. Saat Lu Yun berjuang demi hidupnya di alam Taixuan, ia menunjukkan kekuatan yang setara dengan tubuh aturan. Meskipun hanya setengah dari tubuh Dao, itu sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Sekarang tubuh asli Lu Yun telah tiba, kekuatan tempurnya pasti telah mencapai puncaknya. Di luar wilayah Kaisar Pemurnian Darah, Kaisar Pemurnian Darah mengakui bahwa dia bukan lawannya, tetapi Lu Yun seharusnya tidak berpikir untuk membunuhnya dengan mudah. Anak ini benar-benar sok suci. Kaisar Suelian mencibir, apa dia benar-benar merasa dirinya tak terkalahkan? Dia datang ke wilayahku dan bertindak liar. Dia benar-benar mencari mati. Meskipun berkata demikian, Kaisar Suelian tidak gegabah. Ia menduga Lu Yun pasti mendapat dukungan dari Kaisar Dewa Kuno, Permaisuri Langhuan, dan Kaisar Dewa Jingguang untuk perjalanan ini. Kalau tidak, mereka tidak akan berani datang dan membunuhnya secara terang-terangan. Memangnya kenapa kalau dia punya pembantu? Dia masih di bawah kekuasaanku di wilayahku. Secerca kekejaman terpancar di mata Kaisar Pemurni Darah. Pertama, kirim seseorang untuk mencegatnya, uji kartu asnya, lalu habisi kekuatannya, lalu. Kaisar Suelian tidak melanjutkan bicaranya, tetapi dia sudah mempunyai sesuatu dalam pikirannya. Medan Bintang Tianmao, Bintang Tianmao. Bintang yang awalnya sunyi ini kini telah berkembang menjadi bintang utama susunan teleportasi terpenting di pihak Kekaisaran Pemurnian Darah, dekat dengan Kekaisaran Langhuan. Bintang ini memiliki batasan susunan teleportasi yang kuat dan dijaga oleh beberapa guru Tao. Di kehampaan di luar Bintang Tianmao, Kaisar Mianbei berdiri dengan tenang. Sejak ia mendirikan klan Kaisar Hongshawa, pola pikirnya berubah drastis karena kebencian, dan ia hanya ingin balas dendam. Kaisar Pemurni Darah mengirimnya untuk menghadapi Lu Yun, yang merupakan ujian sekaligus kesempatan baginya untuk membalas dendam. Kaisar Mianbei tahu bahwa Kaisar Suelian memegang kartu truf yang cukup untuk membunuh Lu Yun, jadi dia menerima tugas itu tanpa ragu-ragu dan datang ke sini terlebih dahulu untuk menunggu sesuai instruksi Kaisar Suelian. Lu Yun tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, dan rute tindakannya mudah ditebak. Dan kekosongan tempat Kaisar Mianbei berada adalah satu-satunya jalan bagi Lu Yun untuk mencapai wilayah Kaisar Pemurnian Darah. Setengah tahun kemudian, sebuah celah ruang waktu tiba-tiba muncul di luar Bintang Tianmao, dan Lu Yun melangkah keluar. Hampir di saat yang sama, ia menemukan Kaisar Mianbei bersembunyi di kehampaan. "Hei, bukankah ini Kaisar Mianbei? Lama tak berjumpa," sapa Lu Yun sambil tersenyum, seolah-olah ia baru saja bertemu teman lama secara kebetulan. Faktanya, Lu Yun telah mengetahui berita bahwa Kaisar Mianbei akan menunggu di sini melalui mata-mata Kekaisaran Langhuan di Kekaisaran Suelian. Kaisar Mianbei tampak tenang dan tidak menunjukkan gejolak emosi apapun akibat penampilan Lu Yun. "Lu Yun, kau datang seperti yang diharapkan," kata Kaisar Mianbei dengan tenang, "sepertinya kau sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri." "Tentu saja," mulut Lu Yun sedikit melengkung, "kalau tidak, aku tidak akan berani berlari ke wilayahmu dan bertindak liar." Apakah kamu pikir kamu menang?" Kaisar Mianbei mendengus dingin, "Jangan lupa, kaulah yang berkomplot melawanku dan membuatku terluka parah. Meskipun kau kini telah mencapai tingkat tubuh aturan, kau bukanlah makhluk abadi, hanya seorang guru Tao. Kau masih jauh dari mencapai kekuatan aturan.
Tubuh aturan yang kau padatkan dan tubuh aturan yang sebenarnya sangatlah berbeda. Lu Yun tidak terganggu, hanya tersenyum dan berkata, benarkah? Kalau begitu, mari kita coba. Kaisar Pemurni Darah memintamu untuk menjadi yang pertama keluar dan bertarung. Dia sangat menghormatimu. Lu Yun menatapnya dengan tatapan jenaka. Tapi kenapa aku merasa dia menggunakanmu sebagai umpan meriam? Ekspresi wajah Kaisar Mianbei sedikit berubah, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Provokasi tak mempan padaku, kata Kaisar Mianbei dingin, aku datang ke sini hari ini hanya dengan satu tujuan, yaitu membunuhmu dan membalaskan dendam rakyatku. Lu Yun berhenti bicara omong kosong. Dengan sebuah pikiran, pedang Tianxing muncul di tangannya, dan pedang itu memancarkan aura pedang yang tajam. Hari ini, klan Kaisar Hongshawa akan benar-benar dimusnahkan. Tatapan Lu Yun dingin dan nadanya muram, Mianbei, bersiaplah untuk mati. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun mengaktifkan pedang Tianxing, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju Kaisar Mianbei. Kesadaran ilahi Kaisar Mianbei diam-diam mengirimkan pesan, Kaisar Suelian, Lu Yun telah tiba dan sedang menghadapiku. Aku akan pergi dan menguji kekuatannya. Bagus sekali, Mianbei, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Suara Kaisar Suelian terngiang di benak Kaisar Mianbei, ingat, aku tidak hanya ingin mengujinya, aku ingin nyawanya. Cahaya dingin berkilat di mata Kaisar Mianbei. Kebencian atas pemusnahan klan Kaisar Hongshawa menggerogoti hatinya bagai belatung di tulang tarsalnya. Hari ini saatnya balas dendam. Ia bergegas menghampiri Lu Yun, dengan hasrat yang membara di hatinya. Kapak ilahi ledakan listrik, hari ini, aku akan membiarkanmu minum sepuasnya. Kaisar Mianbei meraung, dan sebuah kapak besar dengan kilatan petir biru muncul dari udara tipis di tangannya. Kapak ilahi ledakan listrik ini adalah senjata ajaibnya seumur hidup, yang mengandung hukum-hukum listrik yang kuat dan merupakan kartu truf terbesarnya. Meskipun dao pemakan dan aturan listrik tidak sepenuhnya kompatibel, kekuatan ofensif aturan listrik tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan keduanya jauh melampaui Master Dao biasa. Sebelumnya, ia ditipu oleh Lu Yun, yang memanfaatkan pengorbanan klan Kaisar Hongshawa dan hilangnya inkarnasi telekinetiknya untuk melukainya dengan parah. Saat itu, ia tidak mampu menggunakan kekuatan kapak ilahi ledakan listrik yang sebenarnya. Namun kini, Lu Yun sendiri telah tiba, dan ia berada dalam kondisi prima. Masih belum diketahui siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Memikirkan hal ini, Kaisar Mianbei tak kuasa menahan diri untuk mengingat Lu Yun yang telah meninggalkan inkarnasi di Istana Langhuan, dan mengutuknya dalam hati karena kelicikannya. Namun, hari ini ia akan membuat Lu Yun membayar harganya. Guntur dan kilat, teriak Kaisar Mianbei dengan marah dan mengayunkan kapak listriknya dengan ganas. Tiba-tiba, guntur bergemuruh di kehampaan, dan guntur tebal yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Lu Yun seperti naga gila. Air membakar dan darah mengering. Segera setelah itu, Kaisar Mianbei mengayunkan kapaknya lagi, dan kekuatan melahap yang aneh menyebar. Ruang di sekitarnya tampak membeku. Untaian aura hitam melilit Lu Yun seperti belatung di tulang tarsal, mencoba melahapnya. Menghadapi serangan Kaisar Mianbei, Lu Yun tak berani gegabah. Ia mengayunkan pedang Tianxing ke dalam jaring pedang yang tak tertembus, menangkis semua guntur yang datang. Dentang, dengan suara keras yang memekakkan telinga, kapak listrik itu menghantam pedang Tianxing dengan keras, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Lu Yun hanya merasakan suatu kekuatan dahsyat datang, telapak tangannya mati rasa, dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hah, secerca kejutan melintas di mata Kaisar Mianbei. Kau benar-benar berhasil memblokirnya. Dia mengira dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan kekuatan kapak ledakan listrik, bahkan jika dia tidak bisa melukai Lu Yun dengan serius hanya dengan satu pukulan, dia setidaknya bisa membuatnya menderita kerugian besar. Namun, Lu Yun berhasil menangkis serangannya. Sepertinya meskipun kau telah memadatkan tubuh aturan, kendalimu atas kekuatan aturan masih jauh dari sempurna. Pikir Kaisar Mianbei dalam hati, namun, aku harus waspada terhadap telekinesismu. Kaisar Mianbei tahu betul bahwa jalur telekinesis di alam semesta yang kacau belum sempurna dan sumber daya untuk kultivasinya sangat langka. Hal ini menyebabkan mereka yang memiliki telekinesis kuat hampir tak terkalahkan di alam yang sama dan bahkan dapat membunuh musuh di atas level mereka. Seperti Kaisar Dao Tianyan dan penguasa Dao Wuxin, mereka adalah yang terbaik di antara mereka. Terutama penguasa Dao Wuxin, dia bisa membunuh makhluk abadi tingkat pertama hanya dengan satu pikiran, dan bahkan bisa melawan makhluk abadi tingkat kedua secara langsung. Alasan mengapa Yuan Mofei dan Master Tao Yuying dikalahkan oleh Master Tao Wuxin sebelumnya bukanlah karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena mereka tidak memiliki tindakan pertahanan yang tepat sasaran. Namun, metode telekinesis teratas dari Chaos Universe mungkin tidak sekuat yang ada di Hongmeng Universe. Kaisar Mianbei berpikir dalam hati, telekinesis Hongmeng Universe lebih lengkap, dan kekuatannya lebih dahsyat. Terlebih lagi, metode telekinesis terkuat Lu Yun diciptakan oleh Taoist Wuxin. Saat itu, pisau iblis pemutus pikiran milik Raja Iblis Zunlo menyebabkan Lu Yun sangat menderita. Sekarang, pedang iblis pemutus pikiran telah dilahap oleh pedang surgawi. Pedang surgawi juga memiliki efek magis pedang iblis pemutus pikiran. Pedang ini dapat digunakan untuk menghadapi mereka yang memiliki kekuatan telekinetik yang kuat. Memikirkan hal ini, Kaisar Mianbei dipenuhi semangat juang. Ia mengayunkan kapak listrik dan menyerang Lu Yun seperti orang gila. Berbagai kekuatan dan trik magis bermunculan silih berganti, dan akhirnya berakhir dengan seni rahasia aturan.
Menurutnya, bahkan jika Lu Yun memadatkan tubuh aturan, itu akan sangat tak tertahankan. Lu Yun tidak berani menunda lagi. Ia mengaktifkan seni pedang terpadu agung dan sekaligus menggunakan telekinesisnya untuk menahan serangan Kaisar Mianbei dengan sekuat tenaga. Sepertinya tidak mudah membunuh orang tua ini tanpa menggunakan tubuh aturan, gumam Lu Yun dalam hatinya. Pada saat ini, kilatan cahaya melintas di mata Lu Yun, dan memanfaatkan kesempatan dalam konfrontasi tersebut, dia diam-diam menarik busur ilahi pemecah kekosongan. Memanggil, pedang Tianxing berubah menjadi aliran cahaya dan langsung muncul di antara alis Kaisar Mianbei. Apa? Pupil mata Kaisar Mianbei tiba-tiba mengecil, hatinya ngeri, dan bayang-bayang kematian membayangi pikirannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Engah, pedang Tianxing menembus kepala Kaisar Mianbei, tubuhnya hancur seketika, dan jiwanya ditarik ke dalam jurang kehancuran oleh telekinesis Lu Yun. Sosok Kaisar Mianbei lenyap sepenuhnya dalam kehampaan. Pedang langit memancarkan aura berapi-api dan kembali ke tangan Lu Yun. Pada saat membunuh Kaisar Mianbei, pedang itu melahap kekuatan hukum melahap yang kaya dari Kaisar Mianbei, dan asal-usulnya pun diperkuat secara signifikan. Pada saat ini, tatapan Tianxing Jian tertuju pada kapak listrik yang jatuh ke dalam kehampaan. Kapak listrik itu jatuh ke dalam kehampaan, dan cahaya pada kapak itu berkedip beberapa kali, lalu perlahan meredup, seolah-olah telah kehilangan vitalitasnya. Namun sesaat kemudian, kapak itu kembali memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang, lebih menyilaukan dari sebelumnya, dan lebih kuat. Namun, kapak itu tidak menyerang Lu Yun, melainkan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke kejauhan. Lu Yun menyipitkan matanya sedikit. Ia bisa melihat bahwa roh asli kapak ilahi ledakan listrik telah mengembangkan kesadaran. Ketika berada di tangan Kaisar Mianbei, ia sengaja tidak mengerahkan kekuatan penuhnya dan menunggu kesempatan untuk melepaskan diri dari kendalinya. Kini setelah Kaisar Mianbei wafat, hal pertama yang terpikirkan olehnya bukanlah balas dendam, melainkan melarikan diri. Mau lari? Lu Yun mencibir, apa kau pikir kau bisa kabur? Roh asal kapak ilahi ledakan listrik tak ternilai harganya bagi Lu Yun. Jika pedang surgawi ingin maju, ia perlu menyerap kekuatan aturan dan kekuatan asal dalam jumlah besar. Roh asal kapak ilahi ledakan listrik bahkan bernilai puluhan ribu senjata Kaisar Abadi. Pikiran Lu Yun bergerak, dan busur ilahi pemecah kekosongan muncul kembali di tangannya. Ia menarik tali busur, dan pedang surgawi berubah menjadi aliran cahaya dan hinggap di tali busur. Kali ini, Lu Yun tidak menggunakan kekuatan hukum apapun, melainkan menyuntikkan kekuatan mental murni ke dalam pedang surgawi. Memanggil, tali busur dari Void Breaking Divine Bow bergetar, dan pedang Tianxing berubah menjadi aliran cahaya, seketika melintasi kekosongan tak berujung dan muncul di sebelah Electric Explosion Divine Axe. Dentang, disertai suara pedang yang nyaring, pedang Tianxing menebas dengan ganas kapak ledakan listrik. Retakan, sebuah retakan kecil benar-benar muncul pada kapak-kapak ledakan listrik. Pada saat yang sama, sesosok samar muncul dari pedang Tianxing, itu adalah roh pedang-pedang Tianxing. Kau, roh kapak peledak listrik menjerit ketakutan, dan sosoknya pun terungkap. Ternyata itu adalah raksasa pendek bergemuruh yang melilit tubuhnya. Kau benar-benar memiliki roh pedang. Roh kapak ilahi ledakan listrik ketakutan, lagi pula, roh pedangmu benar-benar memiliki efek menahanku. Roh pedang Tianxing mendengus dingin, dan versi mini pedang Tianxing di tangannya kembali menebas. Energi pedang yang tajam langsung mengalahkan roh kapak ledakan listrik. Ah, roh kapak ledakan listrik menjerit melengking, dan tubuhnya dengan cepat menghilang, ditelan dan diserap oleh roh pedang Tianxing. Bentuk roh pedang-pedang Tianxing bersinar terang, dan tampaknya sedang mencerna dan menyerap kekuatan asli roh senjata kapak ilahi ledakan listrik. Setelah beberapa saat, cahaya pada roh pedang Tianxing Sword berangsur-angsur memudar, dan ia mengayunkan pedang lagi untuk menebas kapak ledakan listrik. Kali ini, kapak listrik tidak melawan sama sekali dan membiarkan pedang Tianxing melilitnya, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali ke tangan Lu Yun. Lu Yun memasukkan pedang Tianxing ke dalam sarungnya. Sarung ini awalnya merupakan pelengkap pedang Tianxing, yang dapat mempercepat efisiensi pedang Tianxing dalam pemurnian dan penyerapan. Lu Yun menutup matanya dan merasakan perubahan pada pedang Tianxing. Sepertinya kekuatan asli kapak ilahi ledakan listrik telah meningkatkan pedang Tianxing secara signifikan. Lu Yun berpikir dalam hati, sayang sekali roh kapak ilahi ledakan listrik terlalu bodoh dan tidak memilih untuk bergabung dengan Kaisar Mianbei untuk melawanku. Jika ia bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan Kaisar Mianbei, mungkin masih ada secercah harapan. Sekarang, meskipun telah lepas dari kendali Kaisar Mianbei, ia juga telah membayar harga kehancuran. Lu Yun membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Kaisar Mianbei telah wafat, dan klan Hongshawa telah hancur total. Suara Lu Yun menggema di seluruh kehampaan, dengan sikap mendominasi yang merendahkan dunia. Begitu dia selesai berbicara, Lu Yun menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Domain Kekaisaran Pemurnian Darah. Ini adalah tempat mengerikan yang diselimuti lautan darah tak berujung. Di tengah lautan darah, berdirilah sebuah istana yang menjulang tinggi, memancarkan suasana yang mendebarkan jantung. Jauh di dalam istana, seorang pria berjubah berlumuran darah duduk bersila dengan mata tertutup, seolah-olah sedang mempraktikkan suatu teknik rahasia. Tiba-tiba, dia membuka matanya tiba-tiba, dan dua sinar darah melesat keluar, menembus kehampaan. Siapa itu? Beraninya kau menerobos masuk ke Kekaisaran Pemurnian Darahku. Pria berjubah darah itu mendengus dingin, suaranya dipenuhi niat membunuh. Saat berikutnya, Lu Yun muncul di istana. Kaisar Suelian, apa kabar?
Lu Yun menatap pria berjubah berlumuran darah itu dengan senyum jenaka di wajahnya. Lu Yun, Kaisar Suelian menggertakkan giginya dan berkata, beraninya kau datang ke wilayahku. Kau mencari kematian. Bintang Tian Mao, bintang yang dibalut energi spiritual yang kaya, bagaikan mutiara yang berkilauan di alam semesta. Saat ini, beberapa sosok di langit berbintang memandang ke arah hilangnya Kaisar Mianbei, dengan ekspresi yang berbeda-beda. Orang itu, Mianbei, benar-benar kabur. Seorang guru Tao bertubuh kurus berjubah hijau mengelus jenggot tipisnya di dagunya dan berkata dengan nada tak percaya, ini bukan gayanya. Seorang guru Tao lainnya, yang bertubuh kekar dan sekuat menara besi, berkata dengan suara teredam, kita semua tahu bagaimana Kaisar Mianbei menyelamatkan nyawanya. Sekalipun ia kalah, seharusnya ia tidak bisa mengirimkan kabar apapun, kan? Tidakkah kau lihat, cara Lu Yun sangat aneh. Seorang guru Tao wanita cantik berkostum istana ungu sedikit mengernyit, meskipun kita tidak bisa melihat detailnya, kecepatan Kaisar Mianbei mundur sungguh luar biasa. Sekuat apapun Lu Yun, dia hanyalah seorang abadi tingkat 4. Kaisar Mianbei adalah seorang abadi tingkat 5 sejati yang berada di puncak kekuatannya. Bagaimana mungkin dia dikalahkan dengan begitu mudah? Guru Tao dari pagoda besi mendengus dengan nada menghina. Sahabatku, apa yang kau katakan tidak benar. Guru Tao berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Kekuatan telekinetik Lu Yun telah mencapai tingkat keabadian keempat. Ditambah dengan 2 senjata suci tertinggi dan seni pedang terpadu yang kini berada di puncaknya, kekalahan Kaisar Mianbei bukanlah hal yang tidak adil. Meski begitu, kapak ilahi ledakan listrik milik Kaisar Agung Mianbei tidak bisa dianggap remeh, renung guru Tao wanita berjubah ungu itu adalah senjata suci tertinggi yang sesungguhnya. Bahkan jika Lu Yun memiliki pedang surgawi, mustahil baginya untuk mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu, kan? Mungkin, anak itu, Lu Yun, menggunakan cara yang tidak kita ketahui. Sang guru Tao berjubah hijau mendesah, dengan nada tak berdaya, singkatnya, hilangnya Kaisar Mianbei bukanlah kabar baik bagi kita di Bintang Tian Mao. Domain Kekaisaran Pemurnian Darah, Istana Kekaisaran Pemurnian Darah. Kuil yang menjulang tinggi itu dipenuhi bau darah pekat yang membuat orang mual. Kaisar Pemurni Darah duduk bersila di panggung tinggi. Ia mengenakan jubah merah darah, dengan wajah tegas dan tekanan mengerikan di sekujur tubuhnya. Di bawah, berdiri 3 Kaisar Dao abadi dengan aura yang kuat. Mereka semua adalah bawahan terpercaya Kaisar Pemurni Darah. Saat ini, raut wajah mereka tampak serius. Di tengah aula, inkarnasi Kaisar Mianbei berdiri dengan tenang, melaporkan berita tentang Lu Yun kepada Kaisar Suelian. Anak itu, Lu Yun, telah menembus ke tingkat keabadian keempat, dan juga menguasai seni pedang terpadu yang hebat. Sebelum inkarnasi Kaisar Mianbei dapat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya langsung pucat pasi. Engah, seteguk darah menyembur keluar, dan inkarnasi Kaisar Mianbei jatuh ke tanah dengan keras, tak bernyawa. Mianbei, Kaisar Suelian tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah drastis, dan pandangan tidak percaya terpancar di matanya. Ekspresi ketiga Kaisar Dao abadi juga berubah drastis. Mereka semua melangkah maju untuk memeriksa situasi inkarnasi Kaisar Mianbei. Mati, inkarnasi Kaisar Mianbei benar-benar mati. Seorang Kaisar abadi dari alam ketiga yang pendek, gemuk, dan berwajah bulat berseru, bagaimana mungkin? Kekuatan Kaisar Mianbei hampir sama dengan kekuatanmu, Kaisar Agung. Siapa yang bisa membunuhnya? Mungkinkah anak itu Lu Yun? Kaisar abadi lain yang tinggi dan kurus dari alam ketiga dengan wajah menyeramkan berkata dengan suara berat, tapi, inkarnasi Kaisar Mianbei juga memiliki kekuatan alam abadi. Sekuat apapun Lu Yun, dia tidak bisa membunuhnya dengan mudah, kan? Mungkinkah, ada seseorang yang diam-diam membantu Lu Yun? Kaisar abadi ketiga dari alam ketiga, seorang pria kekar berwajah kasar, berkata dengan suara teredam. Kaisar Suelian memasang ekspresi muram di wajahnya. Ia menatap mayat inkarnasi Kaisar Mianbei, dengan sedikit keraguan di matanya. Mustahil, Kaisar Suelian berkata dengan suara berat, aku sudah mendapatkan cukup informasi tentang Lu Yun. Meskipun dia bisa memadatkan tubuh aturan, dia kuat di luar tetapi lemah di dalam, dan bukan seorang abadi sejati. Tingkat kekuatan aturannya terlalu rendah, itulah kelemahannya. Mustahil baginya untuk membunuh inkarnasi Kaisar Mianbei dengan mudah. Mianbei itu sampah, dia bahkan tidak bisa melindungi inkarnasinya. Kaisar Suelian menghancurkan meja giok di sampingnya dengan satu telapak tangan. Serpihan giok berterbangan kemana-mana, dan suasana di aula menjadi semakin hikmat. Kaisar Ninglang yang pendek dan gemuk berbicara dengan hati-hati, Kaisar, harap tenang. Kematian Kaisar Mianbei memang aneh. Meskipun Lu Yun memiliki beberapa kemampuan, mustahil baginya untuk begitu mudah. Maksudmu Mianbei hanya berpura-pura. Tatapan dingin Kaisar Suelian membuat Kaisar Ninglang ketakutan hingga ia bergidik dan segera berlutut di tanah. Yang mulia, mohon mengerti. Saya tidak punya niat seperti itu. Saya hanya merasa masalah ini terlalu aneh. Lu Yun, anak itu, mungkin sesuatu, tanya Kaisar Suelian dengan nada muram. Mungkin, ada semacam kartu tersembunyi yang tidak kita ketahui, kata Kaisar Ninglang dengan wajah kaku. Cara sebelumnya untuk menguji kekuatan Lu Yun dan menguras kekuatannya sekarang tampaknya tidak efektif. Anak ini sangat licik, jika kita membubarkan pasukan, dia akan dengan mudah mengalahkan kita satu persatu. Kaisar Xuan Gong yang tinggi dan kurus, yang sedari tadi terdiam, juga angkat bicara, Ninglang benar.
Daripada pasrah menerima pukulan, lebih baik kita fokuskan seluruh kekuatan kita dan menunggu Lu Yun datang. Sekilas kekejaman terpancar di matanya yang sinis. Penyihir tua Lang Huan dan si tua Huangbu itu mungkin tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Lu Yun mampu menangani Mian Bei begitu cepat, mungkin dia memang punya kartu truf yang ampuh, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Kaisar Jinsin yang tegap dan kuat berkata dengan suara teredam, "Kaisar, Lu Yun tahu betul situasi kita. Karena dia berani datang ke pintu kita dengan begitu terang-terangan, dia pasti sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Kita tidak boleh gegabah." Kaisar Suelian menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan mencibir, "Sebelumnya di wilayah Kaisar Lang Huan, aku dikekang oleh penyihir tua itu dan tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Lu Yun telah mengambil inisiatif untuk merajalela di wilayahku, aku akan memastikan dia tak pernah kembali." Secerca keserakahan terpancar di matanya. Lagi pula, menurut informasi yang dapat dipercaya, Lu Yun ini telah menuai panen besar di Istana Zhengshuan, dan kemungkinan besar dia telah memperoleh lebih dari setengah buah Dao Suci. Jika kita bisa membunuhnya dan merebut buah Dao Suci, kita akan memiliki harapan untuk mencapai alam abadi keempat. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga orang yang masih sedikit ketakutan tiba-tiba menjadi bersemangat. Buah Dao Suci, mempengaruhi alam keempat, ini tidak diragukan lagi merupakan godaan yang fatal bagi para kaisar abadi tiga alam yang telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Buah Jalan Suci, mata Kaisar Ninglang berkilat keserakahan. Jika aku bisa mendapatkan buah Jalan Suci, mungkin aku bisa menembus hambatan yang telah kutahan selama bertahun-tahun. Ya, alam keabadian keempat. Kaisar Xuan Gong tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya, asalkan aku bisa menembus alam keempat, meski harus mengambil risiko, itu sepadan. Kaisar Jinsin bahkan lebih bersemangat untuk bertarung, dan berkata dengan penuh semangat, "Sialan, aku sudah lama ingin bersaing dengan bocah Lu Yun itu. Kali ini aku harus memberitahunya bahwa kita di Kekaisaran Pemurnian Darah tidak bisa dianggap remeh." Kaisar Suelian melihat ekspresi gembira ketiga orang itu dan mencibir dalam hati. Godaan buah Dao Suci, ditambah ancaman yang dibawa Lu Yun, membuat ketiga orang yang biasanya bersekongkol satu sama lain ini menjadi lebih bersatu dari sebelumnya. "Ini kesempatan terakhir kita," kata Kaisar Suelian dengan suara berat, "jika kita membiarkan Lu Yun terus berkembang, dia tidak hanya akan mengancam Mian Bei, tapi kita semua. Terlebih lagi, harta dan rahasia anak ini sudah cukup membuat kita bersemangat." Kota Kekaisaran Pemurnian Darah, sebagai salah satu dari 9 wilayah kekaisaran, meskipun Kaisar Pemurnian Darah terkenal kejam, kota kekaisaran ini dibangun olehnya dengan keindahan yang luar biasa. Istana dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya bertebaran di langit berbintang yang mempesona, bagaikan permata yang bertaburan di langit malam. Terutama beberapa bangunan yang dibangun dengan bahan seperti batu akik merah, memancarkan keindahan mulia yang unik di bawah cahaya bintang yang bersinar. Di luar kota kekaisaran, seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan sepasang sayap transparan di punggungnya, menatap penuh rasa ingin tahu ke arah pemandangan spektakuler di depannya. Ia mengenakan rok kasa hijau zamrud, dan tampak lincah seperti peri hutan. "Tuan, apakah ini kota Kekaisaran Pemurnian Darah?" Indah sekali, nama gadis itu Yaner, dan ia dengan lembut menarik lengan baju wanita dewasa di sebelahnya. Wanita tua itu mengenakan pakaian ungu, tampak heroik. Dia adalah guru Yaner. Mendengar desahan Yaner, dia tersenyum dan menjelaskan, "Yaner, sekejam apapun seseorang, ia tetap ingin keluarganya tetap cantik. Meskipun Kaisar Pemurni Darah terkenal karena kejahatannya, ia telah banyak memikirkan kota kekaisarannya." "Oh," Yaner mengangguk, "tidak begitu mengerti. Karena kau telah menembus ranah penguasa Dao kali ini, aku akan membawamu ke kota Kekaisaran Pemurnian Darah untuk memperluas wawasanmu." Sang Master melanjutkan, "Namun, kau harus ingat aturan kota Kekaisaran Pemurnian Darah. Segala bentuk pertempuran dilarang keras di dalam area yang dicakup oleh batasan formasi ini. Jika tidak, itu akan menjadi provokasi bagi Istana Kekaisaran Pemurnian Darah dan Aliansi Istana Dao, dan itu sama saja dengan mencari kematian." Sangat ketat, Yaner menjulurkan lidahnya. "Inilah aturan semua kota kekaisaran." Sang Master menjelaskan, "Demi menjaga stabilitas Aliansi Istana Dao, kota-kota kekaisaran dari 9 wilayah kekaisaran adalah tempat teraman di dunia yang kacau ini. Banyak Master Dao datang ke sini untuk menyewa gua untuk berlatih. Kondisi latihan di sini lebih baik dan lingkungannya lebih aman." Tuan, Yaner menunjuk ke ruang kosong di luar kota Kaisar Pemurnian Darah dan bertanya dengan penuh semangat, "Apakah itu tempat di luar batasan formasi? Bisakah kita bertarung di sana?" Wanita berbaju ungu itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pikiran gadis kecil ini penuh dengan pertarungan dan pembunuhan. "Yaner, kau hanya tahu cara bertarung. Ingat, itu bukan lelucon jika kau meninggalkan jangkauan formasi." Yaner memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, "Kenapa? Apa ada formasi yang lebih kuat di sana?" "Tidak ada formasi," wanita berpakaian ungu itu menjelaskan, "tapi di sana lebih berbahaya daripada di dalam formasi. Kota Kekaisaran Pemurnian Darah mempertemukan para elit dari seluruh 9 wilayah kekaisaran, termasuk para Master Dao dari He Dao dan para Master Dao dari Nitian Dao. Siapa di antara mereka yang tidak berpengalaman dalam ratusan pertempuran dan kejam? Terlebih lagi, penguasa domain Pemurnian Darah ini bukanlah orang baik. Semua penguasa Dao di bawahnya sama seperti dia, haus darah dan siap bertarung hanya karena perselisihan sekecil apapun. Jika gadis kecil sepertimu jatuh ke tangan mereka, bukankah kau akan digerogoti hingga berkeping-keping tanpa meninggalkan tulang?"
Yaner menjulurkan lidahnya. Kata-kata gurunya membuatnya sedikit takut, tetapi gen perang dalam tulangnya membuatnya penasaran dengan dunia di luar formasi. Lalu, Tuan, apakah menurutmu akan ada orang yang melanggar aturan dan memulai perkelahian di kota kekaisaran? Tanya Yaner sambil mengedipkan mata besarnya. Tentu saja, kenapa tidak? Wanita berbaju ungu itu mencibir, meskipun para penguasa 9 kerajaan semuanya adalah kaisar abadi tingkat atas dari alam ketiga, di atas alam ketiga, ada kaisar dewa abadi dari alam keempat, kaisar suci abadi dari alam kelima, dan bahkan para suci dao tertinggi yang legendaris. Orang-orang kuat ini bisa membuat awan dan hujan hanya dengan jentikan tangan. Aturan kota kekaisaran saja tidak berarti apa-apa bagi mereka. Pada akhirnya, di dunia kultivasi ini, yang kuat tetap dihormati. Aturan hanyalah alat yang digunakan oleh yang kuat untuk mengekang yang lemah. Wanita berpakaian ungu itu terdiam, dengan nada tak berdaya dan getir dalam nadanya, kekuatan guruku rendah, jadi di kota kekaisaran pemurnian darah ini, aku harus mematuhi aturan. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana aku mati. Yaner mengangguk, tidak begitu mengerti. Ia menatap kehampaan luas di kejauhan dan bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi orang kuat yang mampu mengabaikan aturan seperti yang dikatakan gurunya. Ah, Tuan, lihat, Yaner tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berseru. Wanita berbaju ungu itu sedikit mengernyit dan melihat ke arah Yaner. Ia melihat retakan gelap tiba-tiba muncul di kehampaan. Kemudian, seorang pemuda berbaju putih perlahan keluar dari celah itu. Hukum ruang, pupil mata wanita berbaju ungu itu tiba-tiba mengecil, dan badai bergejolak di hatinya. Mampu merobek ruang dengan begitu mudahnya, kekuatan pemuda berbaju putih ini pasti jauh melampaui imajinasinya. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah tekanan tak kasat mata yang terpancar dari pemuda berpakaian putih itu dan langsung menyelimuti seluruh kota kekaisaran pemurnian darah. Tekanan ini seakan datang dari lubuk jiwanya, membuatnya merasakan ketakutan dan sesak yang amat dalam, seakan-akan jiwanya bisa dihancurkan oleh tekanan ini kapan saja. Sangat kuat, tekanan kekuatan mental saja sudah cukup untuk membunuhku dalam hitungan detik. Wanita berbaju ungu itu ketakutan. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatan taunya untuk melindungi pikirannya, dan sekaligus menarik Yaner dan bersembunyi di dalam jangkauan batasan formasi. Kemunculan pemuda berpakaian putih itu seketika menggemparkan seisi kota kekaisaran pemurnian darah. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke kota kekaisaran pemurnian darah? Dengan suara gemuruh, aura yang kuat membubung ke angkasa, dan sosok kaisar pemurnian darah muncul di kehampaan. Di belakangnya, ada lebih dari 20 orang kuat abadi dengan aura yang mengerikan. Aura beberapa dari mereka tidak lebih lemah dari kaisar pemurni darah. Itu kaisar pemurnian darah, dan para monster tua di istana pemurnian darah itu, mereka benar-benar terkejut. Ya Tuhan, siapakah pemuda berbaju putih ini? Bagaimana mungkin dia bisa membuat Kaisar Suelian bertindak begitu jauh? Di dalam dan di luar kota, banyak sekali mata yang berkumpul, dan semua orang tercengang oleh perubahan mendadak ini. Di bawah tekanan Kaisar Suelian dan lainnya, tekanan tak terlihat yang menggantung di hati setiap orang akhirnya sedikit menghilang. Yaner bersembunyi di balik wanita berpakaian ungu, diam-diam menatap pemuda berpakaian putih di kehampaan, matanya penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Tampan sekali, Yaner tak kuasa menahan diri untuk berbisik, dan dia sangat kuat. Akan sangat hebat jika aku bisa menemukan pasangan Tao seperti dia. Mendengar kata-kata Yaner, wanita berbaju ungu itu langsung murka. Gadis ini, saat ini, masihkah ia berpikir untuk mencari pasangan Tao? Dalam kehampaan, pemuda berpakaian putih itu menatap dingin ke arah Kaisar Suelian dan yang lainnya, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Mianbei sudah mati. Pemuda berbaju putih itu berbicara dengan tenang, seolah sedang membicarakan hal sepele. Apa, Kaisar Mianbei sudah meninggal? Bagaimana mungkin? Kaisar Mianbei adalah penguasa abadi dari alam ketiga. Bagaimana mungkin? Mendengar perkataan pemuda berpakaian putih itu, semua orang terkejut, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Kaisar pemurni darah memasang ekspresi muram. Ia menatap pemuda berbaju putih itu dan bertanya kata demi kata, siapa kau? Mengapa kau datang ke kota Kaisar pemurni darah? Kau akan segera tahu siapa aku. Pemuda berbaju putih itu memancarkan niat membunuh di matanya. Aku datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu membunuhmu. Lu Yun, seru Yaner tiba-tiba, ia akhirnya mengenali identitas pemuda berbaju putih itu. Dia Lu Yun, si jenius yang sendirian menghancurkan sekte iblis surgawi. Ketika wanita berpakaian ungu mendengar ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi kekacauan, dan tatapannya ke arah Lu Yun menjadi sangat rumit. Lu Yun, nama ini, telah menjadi terkenal di seluruh alam semesta yang kacau selama periode ini. Dengan kekuatannya sendiri, ia menghancurkan sekte iblis yang telah menimbulkan malapetaka di alam semesta yang kacau selama bertahun-tahun, dan bahkan membunuh pemimpin sekte tersebut, mencapai prestasi yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang kuat. Dan sekarang, dia datang ke kota Kaisar Pemurnian Darah sendirian, mengancam akan membunuh Kaisar Pemurnian Darah. Kaisar Mianbei, sudah meninggal. Gumam seorang kultivator dalam hati, suaranya bergetar, seolah kalimat ini lebih menggetarkan daripada gemuruh guntur di langit. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang, seolah waktu telah berhenti mengalir. Kaisar Mianbei adalah kaisar abadi tingkat atas dari alam ketiga, setara dengan Kaisar Suelian. Sekalipun ia kehilangan fondasinya, kekuatannya sudah cukup untuk menyapu bersih sebagian besar orang kuat di alam kekacauan. Bahkan jika seorang kaisar dewa abadi dari alam keempat ingin membunuhnya, itu akan membutuhkan usaha.
Bagaimana pemuda berbaju putih ini melakukannya? Tanya seorang lelaki tua dengan gemetar. Ia telah hidup puluhan ribu tahun dan telah menyaksikan berbagai macam badai, tetapi apa yang terjadi hari ini sungguh di luar pemahamannya. Apakah kau masih ingat apa yang terjadi di alam Taixuan? Ketika Lu Yun bertarung melawan Raja Iblis Chonglou, dia menunjukkan kekuatan seseorang yang baru saja memasuki tubuh aturan. Meskipun dia masih seorang Master Tao, kultivasinya dalam jumlah kekuatan aturan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kata seorang praktisi yang berpengetahuan luas dengan nada ketakutan. Tubuh aturan, itu adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar Abadi. Konon, ini berkaitan dengan seni pedang terpadu agung yang dipraktikkannya. Ia menggunakan seni pedang tersebut untuk mengendalikan semua cara, sehingga mengintegrasikan semua kekuatan aturan menjadi satu, dan mengeluarkan kekuatan mengerikan yang jauh melampaui levelnya. Mempraktikkan beberapa dao surgawi sekaligus, kesulitannya sungguh tak terbayangkan. Sepanjang sejarah, banyak orang berbakat telah gagal di jalan ini, tetapi dia berhasil. Dia menghancurkan klan Kaisar Hongshawa dan melawan seluruh alam kekacauan dengan kekuatannya sendiri. Aku khawatir kekuatannya sudah mencapai level Dewa Alam keempat. Rumor bahwa dia tidak berada di level yang cukup tinggi sebelumnya sekarang hanya omong kosong belaka. Wanita berbaju ungu itu mendengarkan diskusi di sekitarnya, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Meskipun ia pernah mendengar nama Lu Yun sebelumnya, ia tidak begitu mengenalnya. Baru pada saat inilah ia benar-benar menyadari bahwa kekuatan pemuda berbaju putih ini jauh di luar imajinasinya. Tak heran Yaner begitu mengaguminya. Wanita mana yang bisa menolak pesona seorang jenius yang tak tertandingi? Aduh, desa wanita berbaju ungu dalam hati. Dibandingkan dengan Lu Yun, para jenius yang pernah ia temui sebelumnya sama sekali tak layak disebut. Dalam kehampaan, wajah Kaisar Pemurni Darah memucat. Ia menatap Lu Yun lekat-lekat dan berkata dengan gigi terkatup, Lu Yun, kau membunuh Mian Bei, dan kau berani datang ke kota Kaisar Pemurni Darah sendirian. Kau benar-benar mencari mati. Mendengar ini, Lu Yun terkekeh, matanya penuh ejekan, Suelian, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lu Yun awalnya khawatir Kaisar Pemurnian Darah akan melarikan diri setelah mendengar berita itu, tetapi sekarang tampaknya ia terlalu khawatir. Sebagai penguasa wilayah Kaisar Pemurnian Darah, Kaisar Pemurnian Darah memiliki keunggulan kandang, dan ia yakin dengan statusnya, jadi ia pasti berpikir bahwa ia bisa membunuh Lu Yun. Kau pikir kau bisa kabur dengan bersembunyi di kota Kaisar Pemurnian Darah? Konyol, nada bicara Lu Yun dingin, dengan niat membunuh di matanya. Ia memiliki dua senjata suci tertinggi di tangannya. Setelah pedang Tianxing melahap dua senjata suci tertinggi lainnya, ia merasa yakin dapat melewati bencana senjata suci tingkat keempat dan meningkatkan kualitas pedang Tianxing ke tingkat yang lebih tinggi, cukup untuk mengancam Kaisar Dewa Abadi dari alam keempat. Kali ini, dia tidak hanya ingin menyelesaikan perseteruan dengan Kaisar Suelian, tetapi juga ingin merebut kapal dewa legendaris yang dapat menyembunyikan kebenaran dari dunia. Adapun para Kaisar Dao Abadi di sekitar Kaisar Pemurnian Darah, kecuali 3 Kaisar Abadi dari 3 alam yang muncul dalam wujud asli mereka, dia sama sekali tidak menganggap serius sisanya. Yang paling tidak ditakuti oleh para praktisi telekinesis adalah pertarungan kelompok, terutama saat menghadapi lawan yang levelnya lebih rendah dari mereka. Lu Yun mencibir, justru karena kekuatan mengerikan para praktisi telekinesis itulah, hanya sedikit orang yang benar-benar bisa mencapai kesuksesan. Hal ini terjadi di alam semesta Chaos. Meskipun alam semesta Hongmeng memiliki aturan telekinesis yang lengkap, jumlah praktisi telekinesisnya juga relatif sedikit. Hanya saja sumber dayanya lebih kaya dan batas atasnya lebih tinggi. Suelian, hari ini, antara kau dan aku, hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Mata Lu Yun bagai kilat, menatap langsung ke arah Kaisar Suelian, dan wilayah kekaisaran Suelianmu. Setelah hari ini, aku pasti akan menyingkirkannya dari alam semesta kekacauan. Dikeluarkan, Kaisar Pemurni Darah sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Wajahnya yang semula menyeramkan kini semakin terdistorsi, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Berapa banyak usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk 4 kata ini, wilayah kekaisaran Pemurni Darah. Dari seorang kultivator biasa yang tak dikenal menjadi penguasa wilayah kekaisaran yang kini mendominasi satu sisi, hanya ia sendiri yang tahu kesulitan yang terlibat. Lu Yun, kamu benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri. Ia meraung, suaranya bagaikan guntur, bergulung dan bergema di kehampaan, menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga banyak guru Tao. Namun, di tengah gemuruh itu, ada getaran halus. Itu ketakutan. Kaisar Pemurni Darah sendiri tidak menyadari bahwa kata-kata Lu Yun telah menyentuh titik terlemah di hatinya. Ia marah karena ia takut. Ia takut Lu Yun benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Kehancuran klan Hongshawa bagaikan batu besar yang menghantamnya dengan keras. Ia tahu betul bahwa Lu Yun bisa melakukan itu bukanlah suatu kebetulan. Pemuda ini memiliki kekuatan dan cara yang tak dapat ia pahami. Bunuh dia harus dibunuh. Kaisar Suelian meraung dalam hatinya. Saat ini, ia tak lagi peduli menindas yang lemah dengan yang kuat, atau amarah permaisuri Lang Huan dan Kaisar Huanggu. Ia tahu jika ia tidak bisa sepenuhnya melenyapkan Lu Yun hari ini, maka yang menantinya hanyalah jurang tak berujung. Sekalipun itu berarti membawa nama buruk, sekalipun itu berarti menyinggung 2 kaisar dewa, itu tetap sepadan. Dibandingkan dengan hidup dan warisan Anda sendiri, semua hal lain tidak ada artinya.
Akan tetapi, tidak seperti kemarahan dan kegelisahan para orang kuat abadi seperti Kaisar Pemurnian Darah, para penguasa Dao di bawah merasa bersemangat. Terutama para penguasa Dao yang sudah tidak puas dengan istana Kekaisaran Pemurnian Darah, diam-diam bersorak. Guru Tao Luyun sungguh perkasa. Bunuh anjing tua Suelian. Tentu saja, mereka hanya berani memikirkan kata-kata ini di dalam hati mereka, dan berpura-pura acuh tak acuh di permukaan. Tidak mungkin, saat Anda berada di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Namun, lebih banyak guru Tao yang benar-benar berdiri di pihak Luyun. Alasannya sangat sederhana, Luyun adalah guru Tao. Terlebih lagi, dia adalah orang pertama yang menentang kehendak surga. Di hati semua guru Tao, Luyun adalah wakil dan panji mereka. Seorang Master Tao benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang abadi tingkat keempat. Ini hanyalah eksistensi mistis. Terutama para Master Tao veteran yang telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun menganggap Luyun sebagai idola dan panutan. Guru Tao Luyun adalah kebanggaan dunia guru Tao kita. Kekaisaran Pemurnian Darah bukan apa-apa. Berani melawan guru Tao kami, kau sama saja mencari mati. Luyun, dengan kekuatannya sendiri, bertarung melawan lebih dari 20 makhluk abadi di Kekaisaran Pemurnian Darah, termasuk 4 kaisar abadi tingkat ketiga. Prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang. Ini pastinya pertempuran yang akan tercatat dalam sejarah Chaos Universe. Berita itu menyebar dengan cepat bagaikan badai. Orang-orang kuat yang memperhatikan pertempuran ini bergegas menuju Kekaisaran Pemurnian Darah. Beberapa dewa Dao abadi yang lebih dekat langsung merobek kehampaan dan bergegas ke medan perang dengan kecepatan tercepat. Tentu saja, ada pula sebagian orang yang suka menonton kesenangan dan menikmati kesulitan. Cepat, cepat, cepat. Kekaisaran Pemurnian Darah akan segera berubah. Tuan Luyun ingin menantang seluruh Kekaisaran Pemurnian Darah. Bagaimana mungkin kita melewatkan acara akbar seperti itu? Konon, Master Tao Luyun telah memperoleh warisan alam Taixuan, dan kekuatannya telah mencapai tingkat dewa alam keempat. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Siapa peduli itu benar atau tidak? Apa kau tidak akan tahu saat kau sampai di sana? Selama suatu waktu, Kekaisaran Pemurnian Darah menjadi fokus seluruh alam semesta yang kacau. Namun, Luyun, Kaisar Suelian dan orang lain yang berada di pusat badai tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Pada saat ini, suara yang agak menggoda tiba-tiba terdengar di kehampaan. Wah, sungguh meriah. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria parubaya berjubah emas berdiri tidak jauh dari sana dengan senyum di wajahnya. Itu adalah Kaisar Ilahi Jingguang. Jingguang, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Kaisar Suelian dengan wajah muram. Kaisar Jingguang adalah tokoh berpengaruh di Lang Huantian. Ia tidak ingin berkonflik dengannya saat ini. Untuk apa aku di sini? Tentu saja aku di sini untuk menonton. Kaisar Jingguang Shen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, Luyun benar-benar anak yang berani menerobos masuk ke kota Kekaisaran Pemurnian Darahmu sendirian. Dia benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Kaisar Suelian mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Jelaslah bahwa Kaisar Jingguang ada di sini untuk menertawakan kesalahannya sendiri. Namun, meskipun Luyun cukup kuat, mungkin sulit baginya untuk menghancurkan seluruh wilayah Pemurnian Darah. Kaisar Jingguang mengelus dagunya dan berkata dalam hati, bahkan jika dia bisa membunuhmu, dia mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Jingguang, apa maksudmu? Kaisar Suelian menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada buruk.